Di video kali ini, kami akan membahas biografi dari 8 orang mu'alaf yang sangat sukses. Siapa sajakah mereka? Irwan Musri, yang merupakan keturunan Irak Arab Yahudi, lahir di Surabaya pada tanggal 15 November 1962. Suami dari Maya Estianti ini sudah bercita-cita untuk berdagang sejak kecil. Ia mengaku bahwa ia sudah menghasilkan uang sejak usia 13 tahun dari berbagai pekerjaan yang sifatnya servis. Salah satunya adalah bekerja untuk mengantar surat. Irwan Musri, yang merupakan seorang mu'alaf, menghabiskan masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah lulus SMP, Irwan melanjutkan pendidikan SMA-nya di Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa ternyata Irwan Musri tidak lulus kuliah di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Irwan Musri mengaku saat itu dirinya pergi ke Amerika setelah lulus SMP memang bukan untuk melanjutkan sekolah, namun memang untuk pindah negara saja. Selama di Amerika, Irwan tidak pernah gengsi untuk melakukan banyak hal baru. Ia pernah menjadi pembersih jendela hingga diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di Amerika Serikat. Pada tahun 1978, Irwan kembali ke Indonesia dan mulai berbisnis dari nol di bidang jam tangan. Tidak banyak juga orang yang tahu kalau Irwan Musri pernah menjadi pembalap World Champion Race atau WRC pada tahun 80-an. Jejaknya di dunia balap itu membuat Irwan Musri dijadikan tamu di ajang balap kuda besi Formula One di Singapura tahun 2019. Sekarang, Irwan merupakan Presiden Direktur dan CEO Time Rindo Perkasa Internasional atau Time Internasional, yaitu perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas lainnya. Haji Muhammad Yosutomo merupakan seorang pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada tahun 2017 silam. Pengusaha mu'alaf yang akrab dipanggil Ayah Yos itu menduduki peringkat ke-93 dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 430 juta dolar Amerika atau kurang lebih setara 5,5 triliun rupiah. Yosutomo lahir di Desa Senyur, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 4 April 1945. Yosutomo dikenal sebagai pengusaha kayu yang bernama PT Sumbermas. Perusahaan ini menjadi induk dari 5 perusahaan perkayuan yaitu PT Kayan River Industry Plywood, PT Meranti Sakti Indah Plywood, PT Meranti Sakti Indonesia, PT Dirga Rimba, dan PT Estetika Rimba. Setelah sukses di industri kayu, Yosutomo kemudian melirik bisnis perhotelan. Ia mendirikan 2 hotel bintang 5, yaitu Hotel Grand Senior di Balikpapan dan Hotel Bumi Senior di Samarinda. Setelah sukses mendirikan 2 hotel di Kalimantan Timur, ia kemudian mendirikan Royal Senior Hotel yang berlokasi di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Selain perhotelan, ia juga mendirikan Karang Joang Golf and Country Club yang berlokasi di kota Balikpapan dan Putri Ayu Hotel Resort Golf and Cottage di Samarinda. Senior Group juga bekerja sama dengan Ciputra Group di bidang properti, yaitu perumahan Citra Grand Senior City Samarinda yang memiliki luas lebih dari 100 hektar. Tidak hanya itu, ia juga berhasil membangun 4 buah Masjid Muhammad Cheng Ho yang berlokasi di 3 kota, yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. Apa resepnya sehingga beliau mampu membangun gurita-gurita bisnisnya? Apakah filosofi hidupnya? Beliau menyampaikan bahwa filosofi kehidupannya adalah bersyukur, karena dengan bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, niscaya nikmat tersebut akan ditambah oleh Tuhan. Namun, jika kita kufur akan nikmat tersebut, maka azab Tuhan akan sangat pedih. Joe Hari Jain, atau yang akrab disapa Joe, merupakan pemilik layanan pengiriman paket JNE yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954. Lahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Insting bisnis yang dimilikinya mulai tumbuh di usia muda. Beliau terinspirasi sosok kakek yang merupakan seorang penjual kue.
Kakek Zohari Zain yang semula bekerja sebagai pembuat kue berhasil mendirikan toko kue sendiri. Setelah keluarganya pindah ke Jakarta pada tahun 1966, Johari menggunakan mesin ketik ayahnya untuk membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya pada saat SMP. Usaha ini berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Setelah menyelesaikan kuliah di Akademi Perhotelan Trisakti, Johari bekerja di Hilton International Hotel Jakarta. Karirnya berawal dari pelayan hingga akhirnya menjadi supervisor kasir di front office hotel yang sekarang telah berganti nama menjadi Sultan Hotel. Pada tahun 1980, Johari Zain pindah pekerjaan. Ia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Pada tahun 1984, Joe merintis perusahaan jasa pengiriman yang bernama Worldpac dan berganti nama menjadi Pronto. Karena tergolong perusahaan baru, perusahaan yang didirikan Joe mengalami cash flow yang bermasalah. Joe memutuskan untuk menjual saham perusahaannya ke perusahaan asing asal Singapura. Pada tahun 1990, ia bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat untuk mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Pada tahun 2017, ia mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Pexel. Johari juga masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya, yaitu Gorilla, Kawan, Omiago, dan Alien. Johari Zain juga memiliki mimpi yang mulia, yaitu mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Ia mendirikan lembaga filantropi Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid tersebut. Angka 99 diambil dari Asmaul Husna yang berjumlah 99. Lee Kang-yan adalah mantan direktur PT Samsung Electronics Indonesia yang kini menjabat sebagai Vice President atau Chief Operation Officer Hyundai Motor Asia Pacific Headquarter. Lee merupakan lulusan sarjana manajemen ekonomi Hankook University Korea Selatan. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi pada tahun 1991, ia kemudian bergabung dengan perusahaan elektronik terbesar di negaranya, yaitu Samsung. 2 tahun menekuni bidang ekspor, Lee mendapat promosi jabatan. Karena dinilai banyak mengetahui Indonesia, maka penugasan berikutnya mengharuskannya untuk pindah tugas ke Indonesia pada tahun 1993. Saat itu, ia dipercaya menjabat sebagai manajer ekspor-impor di PT Samsung Electronics Indonesia. Lee, yang kerap dipanggil dengan julukan Pak Haji, telah menjadi mu'alaf semenjak tahun 1994. Pada tahun 2000, ia mendalami e-commerce di Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Lee dipindah kembali ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya, Lee sempat menjabat sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Pada tahun 2012, Pak Haji kembali lagi ke Indonesia dan menjabat sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President, di mana tugasnya adalah bertanggung jawab atas hubungan sosial perusahaan dan hubungan dengan pemerintah. Setelah 28 tahun bekerja di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif asal negeri ginseng, yaitu Hyundai, dengan jabatan sebagai Vice President atau Chief Operation Officer Hyundai Motor Asia Pacific Headquarter. Yusuf Hamka merupakan seorang mu'alaf Tionghoa yang lahir di Samarinda pada tanggal 5 Desember 1957. Yusuf Hamka atau Babah Alun sebenarnya pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi, sebut saja Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 1974, Bisnis Administrasi Columbia College di Vancouver, Kanada pada tahun 1977, Universitas Jayabaya pada tahun 1980, bahkan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus pernah ia jalani. Namun, semua itu tidak dituntaskan sampai mendapat gelar.
Bukan karena tidak cerdas, melainkan ia memang tidak suka dengan formalitas. Kepahitan dirasakan oleh Yusuf karena tidak kunjung mendapat pekerjaan, padahal ia telah melamar ke lebih dari 200 perusahaan. Hal itu membuat dirinya selama 14 tahun dari 1994 hingga 2008 tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya ikut-ikutan teman. Singkat cerita, ia belajar dari kesalahan dan mulai menggeluti pekerjaan sebagai penasihat di 3 perusahaan, di antaranya PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indosemen Tunggal Prakarsa, hingga akhirnya menjadi direktur utama di PT Citra Marga Nusapala Persada. Kesuksesan yang ia gapai sekarang tidak lantas membuat Yusuf lupa diri. Dari pengalamannya selama menjadi pedagang asongan saat masih kanak-kanak, ternyata menginspirasi Yusuf untuk selalu bersedekah. Diketahui pada tahun 2018, ia membangun Masjid Babah Alun dengan bentuk bangunan khas Tionghoa di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono. Nama masjid diambil dari nama kecilnya dulu, yaitu Alun Yosef. Pembangunan masjid didasari agar warga sekitar kolong jembatan dapat mempergunakan sebaik mungkin. Bahkan, disediakan balai masyarakat untuk mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal. Ia juga membuka warung nasi kuning pojok halal khusus fakir miskin dan duafa di Jakarta Utara yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya. Namun, tidak jarang jika yang datang tidak mempunyai uang dan akan diberi secara gratis oleh Yusuf Hamka. Baru-baru ini, Yusuf juga membuka warung sembako murah di Jalan Yos Sudarso untuk masyarakat yang terdampak corona. Dengan membayar Rp5.000, pembeli bisa membawa 1 paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Warung itu buka dari hari Senin hingga Jumat dan menjual 100 sembako per harinya. Jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain. Prinsip itu yang selalu dipegang oleh Yusuf Hamka hingga namanya besar seperti saat ini. Hermanto Wijaya yang merupakan salah satu taipan asal kota Palembang memutuskan menjadi mu'alaf pada bulan Ramadan tahun 2019. Hermanto Wijaya lahir di Palembang pada tanggal 7 Februari 1956. Ia hanyalah lulusan SMA meskipun sebenarnya sangat ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, keinginannya itu tidak menjadi kenyataan karena terbentur masalah keuangan. Semasa sekolah, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya menjual jam di emperan toko. Begitupun masa remajanya dilewati dengan penuh kesederhanaan. Hingga menapaki usia 20 tahun atau tahun 1975, Ko Hwe, sapaan akrabnya, membuka usaha jam tangan dengan menyewa lapak di emperan toko. Saat itu, harga sewa lapak sebesar Rp150.000 setahun. Singkat cerita, Hermanto Wijaya mendirikan toko barang-barang elektronik bernama Toko Jaya Raya Elektronik, yang kini berganti nama menjadi Toko Jaya Raya Solution, yang merupakan salah satu toko elektronik terbesar di kota Palembang. Siapa yang tidak kenal dengan Deddy Corbuzier? Pria yang memiliki nama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1976. Sejak kecil, Deddy sudah menyukai dunia sulap. Awalnya, Deddy mempelajari trik sulap sederhana dari beberapa pesulap senior. Barulah di usia 12 tahun, Deddy semakin bertekad untuk mempelajari jenis-jenis sulap yang lebih rumit. Deddy memulai karirnya sebagai pesulap dengan tampil di dunia fantasi Ancol, Jakarta. Namun, sebelumnya ia sudah sering bermain sulap di sejumlah kesempatan. Di umur 18 tahun, Deddy bahkan pernah dikontrak oleh salah satu hotel internasional untuk mendemonstrasikan trik-trik sulapnya. Barulah saat Deddy berkunjung ke Israel, ia mempelajari mental magic dan sejak saat itu mendedikasikan dirinya sebagai seorang mentalis. Di tahun 1998, Deddy mulai debutnya di layar kaca tanah air. Ia tampil sebagai salah satu pesulap di acara Empresario 008 yang populer pada saat itu. Penampilan memukau Deddy di acara ini kemudian membuatnya mulai dikenal publik tanah air. Sejak debutnya tersebut, Deddy tercatat telah tampil di lebih dari 10 acara televisi. Deddy memulainya sebagai bintang tamu, juri, hingga di tahun 2010, ia berhasil memiliki acara talk show-nya sendiri bernama Hitam Putih. Melalui Hitam Putih, Deddy juga berhasil meraih penghargaan di ajang Panasonic Global Awards 2017 dalam kategori Presenter Talk Show Variety and Entertainment. Di tahun 2014, Deddy memutuskan untuk rehat dari dunia sulap.
Selama menjadi mentalis, Dedi pernah meraih beberapa penghargaan seperti pesulap terbaik dunia oleh Asosiasi Pesulap Internasional dan Merlin Award sebagai Mentalist of the Year. Kini, selain aktif menjadi presenter televisi, Dedi juga memiliki kanal YouTube bernama Deddy Corbuzier. Melalui kanal YouTube-nya ini, Dedi meraih penghargaan The Diamond Creator Award 2020 karena berhasil meraih 10 juta subscribers. Di tahun 2019 lalu, Dedi kembali menjadi sorotan setelah beredar kabar dirinya telah resmi menjadi mu'alaf. Herman Halim adalah Direktur Utama Bank Maspion yang menyandang status mu'alaf sejak tahun 2004 lalu. Arek Surabaya, asli kelahiran 1953 ini, menyatakan bahwa dirinya memutuskan menjadi mu'alaf dikarenakan perubahan sikap total dari putra bungsunya, yaitu Andrew Halim, yang telah lebih dulu memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sejak kecil, Andrew telah menetap di Australia sehingga Andrew dan ayahnya harus tinggal terpisah dan jarang bertemu. Meskipun begitu, Andrew dan ayahnya tetap intens berkomunikasi melalui telepon. Andrew yang saat itu beranjak remaja mulai sering bercerita bahwa ia sering melakukan hal-hal yang buruk, mulai dari tawuran sampai minum-minuman keras dilakoninya. Karena kesupernakalan ini pula, Herman sempat pesimis dengan masa depan sang anak. Dari beberapa kali percakapan lewat telepon, Andrew menyatakan bahwa ia sudah tidak berminat untuk meneruskan pendidikannya. Andrew tidak ingin masuk ke sekolah setingkat SMA apalagi kuliah. Tujuan hidupnya pun juga tidak jelas. Beruntung, meski memiliki sikap keras, Andrew dan kakaknya adalah anak yang supel dan tidak mau hanya berkutat dengan teman-temannya sesama orang Indonesia di Australia. Karena mudah bergaul ini, Andrew mendapatkan banyak teman, mulai dari anak-anak Australia tulen sampai rekan-rekan perantau dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Eropa, bahkan dari negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, dan Lebanon. Herman menuturkan, saat bergaul dengan banyak teman ini, Andrew sering diajak beribadah di beberapa agama secara bergantian oleh kawan-kawannya. Sampai suatu hari pada tahun 2000, Andrew menelpon sang ayah dan menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi seorang mu'alaf. Yang mengejutkan, setelah menjadi mu'alaf, Andrew yang dulu begitu suka berkelahi dan membuat onar bisa berubah 180 derajat. Sikapnya sangat santun, lembut, dan alim. Sikap Andrew kepada ayahnya terasa kental setiap kali pertemuan atau saling sapa lewat telepon. Andrew bahkan mengungkapkan niatnya untuk terus sekolah hingga jenjang perguruan tinggi, yang saat ini sudah dibuktikan dengan kelulusannya sebagai sarjana accounting dari University Murdoch Australia. Perubahan sikap sang putra membuat Herman Halim penasaran dan memutuskan untuk belajar tentang agama. Akhirnya pada tahun 2004, Herman Halim memutuskan untuk menjadi mu'alaf seperti putra bungsunya.